Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wahai Muhammad, Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab kepada kaum kafir Quraisy selama kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau memohon ampun kepadanya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kana fihim amanani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Fadhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Di tengah-tengah mereka ada dua jaminan aman dari bencana besar, yaitu keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Tetapi sekarang Nabi telah pergi sehingga yang tersisa adalah istighfar. Inilah secercah harapan yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang tidak melulu berhenti pada fenomena alam ketika memahami bencana maupun mengantisipasinya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita hanya melihat dengan satu sudut pandang bahwa bencana yang terjadi karena sebab ilmiah, maka tak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tak terjadi. Mungkin kita bisa menyiapkan antisipasi menghadapi kemungkinan bencana seperti gempa misalnya, namun alat tercanggih belum bisa mendeteksi secara akurat kapan waktu gempa bakal terjadi dan di mana. Apalagi alat untuk mencegah agar bencana itu tidak terjadi. Tapi sudut pandang iman mengajarkan kepada kita tentang jalan keluarnya. Kita bisa berbuat sesuatu untuk mencegah terjadinya bencana. Tindakan pencegahan yang paling jitu adalah dengan meninggalkan dosa dan kezaliman
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri kecuali jika penduduknya suka berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 59. Adapun antisipasi bagi masyarakat yang terlanjur berbuat dosa adalah dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya jalan. Saudara-saudara, karena setiap musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena dosa, maka yang bisa mencegah dampak yang ditimbulkan oleh dosa adalah dengan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tak pernah melakukan dosa. Ketika dosa telah dihapus, maka tercegahlah ia dari bencana. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tak hanya mencegah dari datangnya bencana maupun musibah, istighfar juga menjadi solusi dari berbagai kesulitan dan problem yang dihadapi oleh manusia. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada seseorang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tentang kemarau panjang yang dialami. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, istighfarlah kalian kepada Allah. Orang kedua datang dan mengeluhkan kondisinya yang masih dalam keadaan miskin. Beliau juga menjawab, istighfarlah kepada Allah. Orang ketiga datang dengan membawa problem yang dihadapi, yakni belum diberi karunia anak. Lagi-lagi beliau menjawab, mintalah ampunan kepada Allah. Lantas orang keempat datang dan mengeluhkan kebunnya yang tidak berbuah. Hasan Al-Basri tetap menjawab, mohonlah ampun kepada Allah. Maka menyimak jawaban itu, Rabi' bin Syubaih heran dan berkata kepada Hasan Al-Basri, apakah terhadap semua orang yang datang kepada Anda dengan mengadukan berbagai permasalahan, Anda menjawab dengan jawaban yang sama, yakni beristighfar? Maka Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, ini bukan pendapat pribadiku, aku akan tetapi jawaban sebagaimana Allah firmankan. Kata Allah dalam Al-Quran, yang artinya, lalu aku berkata kepada kaumku, hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian dari kekafiran dan dosa-dosa kalian. Tuhan kalian itu senantiasa Maha Pengampun. Allah menurunkan hujan dari langit secara terus-menerus kepada kalian. Allah memberikan harta dan anak kepada kalian. Allah memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada kalian. Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12. Saudara-saudara, khasiat istighfar tak sebatas pada mencegah musibah dan menjadi solusi agar terlepas dari masalah saja. Bahkan juga menjadi sebab tercapainya tujuan yang dimaksud, termasuk rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aksarul istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasul bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar atau mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Dengan melazimi istighfar, dengan membiasakan istighfar, membacanya secara istiqamah, memohon ampun terus menerus kepada Allah, maka beban-beban dosa yang menghalangi rezeki akan sirna. Begitupun dengan penghalang terkabulnya doa juga akan tersingkir. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab Sifatus Safwah tentang pengembaraan Imam Ahmad bin Hanbal ke suatu negeri. Dalam perjalanan beliau bermaksud untuk bermalam di sebuah masjid, namun penjaga masjid tidak mengizinkannya. Ringkasnya, kemudian ada seorang tukang roti yang memberikan tawaran kepada beliau untuk menginap di rumahnya. Ada yang menarik perhatian Imam Ahmad pada perilaku pemilik rumah itu. Ia senantiasa beristighfar dalam setiap aktivitasnya. Lalu beliau bertanya, "Wahai Tuan, faedah apa yang telah Anda rasakan dengan melazimi istighfar?" Ia menjawab, "Allah mengabulkan setiap doa yang saya panjatkan kecuali satu saja yang belum terwujud." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Doa apakah itu, Tuan?" Ia menjawab, "Saya berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad berkata, "Aku adalah Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, aku benar-benar didatangkan oleh Allah kepadamu." Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitulah keutamaan istighfar yang luar biasa, dan semoga istighfar kita, permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.